Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi ya nabiil ulumi wal hikam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'i ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa jami'il ulama wal awliya'i salihin wa jami'i masyayikhina fid din. Utusan Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani Abu Yazid Ahmad bin Sayyid Muhammad Al-Malik Al-Hasani wa utusan ila Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala amaddanallahu bimadadihim wa afadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita Riyadhus Shalihin sampai di bab tentang berbuat baik kepada anak yatim, orang-orang yang lemah, orang-orang miskin. Berbuat baik dan kasih sayang terhadap orang-orang miskin dan orang-orang yang lemah. Kemarin kita sampai di hadis yang menceritakan tentang Rasulullah SAW pada waktu itu sedang bersama 6 orang sahabat. 6 orang sahabat tapi bukan orang-orang yang keren-keren, yang elit-elit, bukan. Tapi orang-orang biasa, penampilannya biasa, menengah ke bawah, cenderung apa kita bilang zaman sekarang ini ya, miskin penampilannya. Jadi ketika orang-orang musyrikin nak bertemu dengan Rasulullah, melihat Rasulullah ini dengan kawan-kawannya orang-orang apa kita bilang nih, macam tak berharga gitu menurut orang-orang musyrikin. Jadi orang musyrik ini hanya menghargai Rasulullah SAW. Sahabat yang 6 nih dia tak mandang. Kata orang-orang musyrikin, itu coba orang-orang yang sama kamu tuh suruh minggir dulu. Agar dia itu gak perlulah ketemu kami. Nah, suruh minggir dulu dia. Bukan levelnya, maksudnya begitu. Waktu itu siapa yang 6 sahabat tadi? Pertama yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata beliau, kuntu ana wa Ibnu Mas'ud. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibnu Mas'ud, rajulun min Huzail, seorang laki-laki dari Huzail, kemudian Bilal, kemudian 2 laki-laki yang aku tak tahu namanya siapa. Nanti orang-orang kelas bawah lah. Kemudian Rasulullah setelah mendengar itu, ini macam mana ini untuk mengambil sikapnya ini? Apa aku tolak? Orang ini suruh minggir dulu, aku nak ketemu orang kurs. Kadang-kadang kita gitu. Ketika kita bersama nak ketemu orang hebat, kita dengan orang-orang biasa-biasa nih, macam gengsi, suruh minggir dulu kita. Yang lebih parah lagi orang tua kita. Wah, dah tua krepot semua, selekeh lagi, ketemu sama orang-orang hebat, suruh minggir dulu orang tuanya. Makanya Rasulullah ketika diminta oleh orang-orang kafir Quraisy, itu kawan kamu suruh minggir dulu lah, aku nak ketemu kamu aja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala
berfirman, menurunkan ayat, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Jangan kau tolak wahai Muhammad orang-orang yang selalu berdoa kepada Tuhannya pagi dan petang, yang menginginkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi hebat tidaknya orang itu bukan dilihat dari pakaiannya, pangkatnya, tapi macam mana dia itu orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah pokoknya orang itu 6 orang tetap sama Rasul, tetap bersama Rasulullah. Jadi standarnya itu bukan standar duit atau jabatan. Orang mulia atau tidak standarnya bukan uang. Orang mulia atau tidak standarnya bukan pangkat. Setinggi-tinggi pangkat nggak dimuliakan Allah. Siapa? Fir'aun. Kurang apa tinggi pangkatnya Fir'aun itu? Raja yang luar biasa. Nggak ada saingannya Fir'aun waktu itu di dunia itu. Itu di zaman Mesir kuno, itu dia sudah luar biasa berjayanya menjadi seorang raja. Terus apakah itu hebat? Enggak sama sekali. Jadi bukan dilihat dari tingginya pangkat atau harta, banyaknya harta. Qarun kurang apa kayanya? Apa dia berharga? Enggak berharga sama sekali Qarun itu. Begitu kayanya dia sampai di mana-mana orang dapat harta, terpendam katanya harta karun, harta karun. Iya tuh paling sukses urusan dunia itu. Tetapi Allah tidak memandang itunya. Tapi yang dipandang Allah, alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha, yaitu orang yang selalu berdoa kepada Tuhannya pagi dan petang tak lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berdoa mengharapkan ridha Allah hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Itu baru orang yang terpandang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan ikut-ikut metodenya Fir'aun yang dia hanya sukses untuk pangkat di dunia, tetapi di akhirat dia termasuk orang yang paling celaka. Juga Haman, juga Qarun, itu orang-orang sukses di dunia ini. Kayaknya zaman sekarang ini belum ada orang terkaya. Qarun itu ada zaman sekarang, dia 100 orang terkaya di dunia dialah tuh. Mana ada kekayaan dulu emas, nah begini-begini. Sekarang emas kecil-kecil, gantung sini, gantung sini, gantung sini. Dulu emas besar-besar. Nah, jadi walaupun segitu banyak kesuksesan dunianya, tapi dia tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikat dipandang dan tidak, itu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita kadang-kadang minder karena kita selalu berpikir seperti pikirannya orang-orang orientalis, orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Dia kalau mereka hidup memang untuk duit, hidup untuk pangkat, macam mana aku terkenal di dunia. Kita tidak untuk itu. Sama sekali kita bukan mengikuti jejaknya Fir'aun, yang penting aku jadi raja di raja, atau jejaknya Qarun, yang penting aku jadi orang yang paling kaya sedunia, tidak ada yang lebih kaya dari aku, bukan itu. Tapi ternyata orang-orang tersebut menjadi orang yang paling hina nanti di akhirat. Karena kita iman kepada hari akhir. Jadi mindset kita selaku seorang mukmin jangan seperti orang yang tidak beriman. Sekarang orang-orang beriman ini banyak yang mindsetnya kecampuran orang-orang kafir. Orang-orang kafir kecampuran. Mereka orang-orang kafir nggak iman sama hari akhir, dikira orang udah mati sudah jadi debu. Bantai dia nak jadi orang yang penting kaya, tak mau tahu apapun di sikatnya. Kita tidak begitu. Kita ada hidup setelah mati. Itu yang kita pikirkan. Makanya cara berpikir orang beriman harus berbeda dengan orang-orang kafir, yang mereka begitu dahsyatnya mencari kesuksesan dunia. Seperti pendahulu-pendahulu mereka, para ahli-ahli dunia, Fir'aun, Namrud, dan lain-lain. Kita tidak. Kita ikut jalannya Nabi Musa alaihissalam, jalannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kaya Fir'aun, Nabi Musa nggak kaya. Maksudnya bukan orang Islam harus tak kaya, bukan. Cuma jangan jadikan tujuan. Orang Islam kalau bisa kaya semua, tapi bukan untuk tujuan, tapi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ikut jalannya Nabi Ibrahim, bukan Namrud yang sombong luar biasa jadi raja, orang sukses dunia, tapi dia celaka di akhirat.
sama sekali tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi di dunia dia diagung-agungkan sama orang. Itu namanya orang-orang tertipu. Kita harus sadar, kita orang beriman, kita punya akidah, kita punya iman kepada Allah, kepada hari akhir, ya. Itu kita harus sadar, ada hidup setelah mati. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah A'idh ibn Amrin wal Muzani wa huwa min ahli bai'atur ridwan radhiyallahu anhu. Ana Abu Sufyan ata ala Salman wa Suhaib wa Bilal fi nafarin faqalu ma aghadhat suyufullahi min aduwillah ma khadaha faqala Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu ataquluna hadha syekh Quraisy wa sayyidihim fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbaru faqala ya Abu Bakr la'allaka aghdabtahum la in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbak fa'atahum faqala ya ikhwatah aghdabtukum qalu la yaghfirullahu laka ya akhi. Hadis diriwayatkan oleh Abu Humairah dan bin Amr al-Muzani. Beliau adalah salah seorang yang ikut bai'ah Ridwan. Jadi pada suatu ketika Abu Sufyan ini dia Islamnya tuh setelah Fathu Makkah. Ya, Fathu Makkah. Jadi waktu perang Uhud, Abu Sufyan sama Hindun belum masuk Islam. Jadi yang membunuh Sayyidina Hamzah, papanya Rasulullah SAW, itu adalah Wahsy, hamba sayanya Hindun. Ditombak dari jauh, kena dadanya, kemudian jantungnya dimakan oleh Hindun. Itu sumpahnya Hindun begitu. Dan sekarang kalau kita ke Uhud, disitulah kuburnya, makamnya Sayyidina Hamzah. Itu sebelum masuk Islam. Ini juga cerita Abu Sufyan sebelum masuk Islam. Tapi setelah masuk Islam, ya sudah, al-Islamu yajubu ma qablah. Kalau orang sudah masuk Islam, semua dosa-dosa sebelum Islam ini sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada suatu ketika Abu Sufyan datang pada majlisnya Salman, Suhaib, Bilal, dan beberapa orang sahabat. Ini orang-orang biasa semua, bukan orang-orang elit. Suhaib, Bilal, hitam. Bilal itu hitam, orang Afrika. Jadi nggak ada ganteng-gantengnya istilahnya. Jadi orangnya, ini sahabat Muhammad kok kayak gini orangnya, nggak dianggap. Abu Sufyan datang kepada mereka. Kemudian siapa nih? Faqalu ma aghadat suyufullah min aduwillah ma ghada. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu ataquluna hadha syekh hadha li syekh Quraisyin wa sayyidihim. Orang-orang seperti Suhaib, Bilal, Salman. Salman ini aslinya bukan orang Arab. Dia adalah orang Iran. Makanya Salman Al-Farisi. Al-Farisi itu artinya Iran. Nah, Iran zaman sekarang ini Faris. Itu Iran. Di sahabat Salman Al-Farisi. Jadi ketika Abu Sufyan datang, orang-orang sahabat-sahabat yang dipandang menengah ke bawah ini, orang-orang tak berguna lah menurut orang-orang kafir Quraisy. Kata mereka sebenarnya ma'akhadat suyufullah min adu ila ma'akhada. Sebenarnya pedang-pedang Allah belum selesai untuk memerangi musuh-musuh Allah. Di depan Abu Sufyan. Abu Sufyan itu orang hebat. Pemimpinnya satu kaum. Ini ada orang kelas bawah-bawah bilang macam gitu di depan Abu Sufyan. Sebenarnya pedang-pedang Allah belum selesai untuk memerangi musuh-musuhnya di depan Abu Sufyan langsung. Kemudian waktu itu Abu Bakar mendengar kata-kata mereka.
Kata Abu Bakar, ataquluna li hadza li syayyi Quraisy wa sayyidihim? Apakah kalian ngomong ini terhadap pembesar Quraisy dan pemimpin Quraisy? Abu Bakar ngomong sama kawannya sendiri yang dianggap lemah-lemah nih. Kalian ngomong kayak gini dengan pemimpinnya Quraisy, orang besarnya Quraisy, kata Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ngomplain kawannya sendiri. Kemudian fa'atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu fa qala ya Abu Bakrin la'allaka aghdabtahum. Kemudian Sayyidina Abu Bakar datang ke Rasulullah. Datang ke Rasulullah, diceritakan. Abu Sufyan datang, ini Suhaib, Bilal, Salman ngomong begini ya Rasulullah. Terus saya jawab begini. Nah, maksudnya sama jawaban Sayyidina Abu Bakar pun disebutkan. Nah, kau ngomong gini dengan pemimpinnya Quraisy. Kata Rasulullah, ya Abu Bakar, la'allaka aghdabtahum. La in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbak. Hei Abu Bakar, engkau bisa jadi engkau membuat kawan-kawanmu itu marah. Karena kau melecehkan, kesannya meremehkan. Bilal, Salman, Suhaib. Bilang gitu langsung engkau bilang gini. Kan macam ada meremehkannya. Ya Abu Bakar, kalau engkau, mungkin engkau telah membuat mereka marah. Sahabat-sahabatmu itu. Kalau engkau membuat mereka marah, sungguhnya engkau telah membuat Tuhanmu marah kepadamu. Jadi kalau engkau membuat marah sahabatmu ini yang lemah-lemah ini, ketika ngomong gitu ke Abu Sufyan, kok dia marah, maka berarti kau telah membuat Tuhanmu marah kepadamu. Mendengar itu Abu Bakar langsung balik lagi ke kawan-kawannya. Balik ke kawan-kawannya. Fa'atahum faqala. Datang ke kawan-kawannya, faqala ya ikhwata aghdabtukum, wahai saudara-saudaraku, apakah aku membuat kalian marah atas perkataanku tadi? Ketika Abu Sufyan itu datang, aku ngomong gitu. Apakah saya telah menjadikan kalian ini marah? Qalu la yaghfirullahu laka ya akhi. Kata siapa nih kawan-kawannya ini? Tidak. Semoga Allah mengampuni engkau, wahai saudaraku. Sebetulnya pantas untuk marah, tapi karena kebagusan hati para sahabat ini, diomong gitu serasa kayak diremehkan oleh kawan sendiri. Dia tak marah. Engkau marah, kalian marah? Tidak. Semoga Allah mengampuni engkau, wahai saudaraku. Maksudnya apa pelajaran yang kita ambil di sini? Jangan meremehkan orang lain yang kelihatannya lemah, nggak punya jabatan, ya nggak punya duit, nah, tapi ibadahnya begini. Jangan. Kalau kalian membuat mereka marah, berarti kalian membuat Tuhanmu marah kepada kalian. Buktinya apa? Allah marah kepada Fir'aun ketika Fir'aun meremehkan Sayyidina Musa. Allah marah kepada Namrud ketika Namrud melecehkan Nabi Ibrahim. Mesti Allah itu akan berpihak kepada orang yang lemah tapi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan di dunia ini tidak ada apa-apanya dibanding kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita jadi orang yang berkuasa, tak usah sok, tak usah sombong dengan orang-orang yang semacam tidak terpandang. Tapi dia saleh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbahaya orang-orang seperti ini apabila disakiti ataupun dimusuhi. Wa an Salim bin Sa'd radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha wa syarabi sababati wal wusta wa farraja bainahuma. Rawahu al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dan orang yang menanggung anak yatim di surga nanti hakaza asara bisa babataihi wal wusta, begini. Wa farraja bainahuma, jarinya direnggangkan. Jadi kata Rasulullah, aku dan orang yang menanggung anak yatim nanti di surga seperti ini.
Maksudnya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menanggung anak yatim itu artinya memang betul-betul mengasuh. Ya menyantuni setahun sekali sah-sah saja, pahala juga bukan tak pahala. Cuma yang disebut dengan wakafilul yatim itu kafil artinya menanggung. Jadi dia tidak punya ayah. Kemudian seluruh kebutuhannya dipenuhi. Mulai kecil, mulai bayi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, besar, kasih belikan susu, belikan apa, baju belikan, udah agak besar-besar sampai balik. Yatim itu standarnya sampai balik. Setelah balik la yutma ba'dal bulugh. Tidak ada yatim setelah balik. Jadi pengasuh-pengasuh anak yatim jangan salah dan harus paham betul. Ketika anak-anak asuhannya sudah melebihi batas balik, ya, itu berarti dia bukan yatim lagi. Ketika ada orang amanah bilang tolong ini berikan ke anak yatim, berarti dia tidak berhak. Yang berhak ini yang sebelum balik ke bawah. Ya, yang mulai bayi sampai sekitar balik sekitar 15 tahun, 14 tahun. Nah, itu. Itu yang namanya yatim. Kalaulah sudah SMA tak ada yatim lagi lah. Dikasih duit untuk beli pulsa, untuk beli kuota. Masalah. Chatting sana, chatting sini, browsing sana, browsing sini. Maksudnya apa? Supaya ada pembatasan. Kalau tak begitu, tak dibatas. Siapa yang kakek-kakek? Ada kakek-kakek di sini dah. Atuk. Itu anak yatim. Dah tak ada bapak, tak ada mama, ya kan? Jadi ada batasnya anak yatim tuh. Jadi sekarang kadang orang itu tidak memberi. Kalau tinggal di panti asuhan berarti pasti yatim. Tidak pasti. Kecuali mereka yang memang masih dalam periode sebelum balik. Kalau dia setelah balik, dia namanya mustad'afin. Orang-orang yang lemah. Dibantu boleh. Boleh dibantu. Tetapi atas nama membantu fakir miskin. Kalau ada amanah ini untuk anak yatim, mereka tidak masuk. Tapi kalau ini untuk bantu isi panti atau apa, umpamanya dia tidak membedakan antara yatim dan tak yatim, tidak apa-apa. Tapi kalau anak yatim itu harus sebelum balik. Kalau sudah begitu, jadi pengalokasian dana yang untuk anak yatim itu tidak melebar kemana-mana. Sekarang dia tinggal, umpamanya di panti asuhan, udah kuliah. Kalau udah kuliah ini berapa duit habis? Orang nyumbang untuk anak yatim, habis untuk bayar kuliah dia semua. Ininya, biaya kamar, biaya ini, habis. Yang betul-betul yatim di kampung-kampung tak dapat makan. Tak dapat makan. Yang bayi-bayi itu, kadang anak-anak broken home yang bapaknya tak ada, entah minta-minta di jalan-jalan. Bapak tak ada, dah meninggal. Ini dia sudah kuliah. SMA itu sudah tidak yatim lagi. Jadi memfasilitasi, bukannya saya bilang jangan difasilitasi. Boleh, tapi jangan atas nama anak yatim. Dan amanahnya jangan orang yang bilang untuk anak yatim. Jangan. Amanah untuk orang fakir miskin, orang tidak mampu. Masukkan ke sana. Silakan. Itu seperti itu. Jadi juga harus diketahui. Supaya apa? Kita tidak melanggar amanah. Ya. Jadi yang dimaksud dengan kafilul yatim tadi, menanggung. Boleh. Anak itu tinggal bersama boleh. Tapi dengan catatan, dijadikan mahram terlebih dahulu. Disusuin dulu. Sama ibu yang nanggung nih. Anak yatim, bapaknya meninggal. Ambil anak tuh, bayi tuh. Disusuin sama yang nanggung. Kalau dia anak perempuan, bayi perempuan, ketika dia sudah nyusu sama si ibu asuhnya, ini berarti dia jadi anak ibu asuh dan anak suaminya. Jadi tidak dosa kalau sudah besar pun dia tidak ini ketika berduaan, ya, itu tidak dosa. Itu harus dipelajari juga. Kalau tidak begitu, berarti ketika sudah balik, ya harus dipisah. Selesai tugas, engkau pandai-pandailah. Engkau udah besar,
kau mungkin bisa sambil kerja di mana, sambil kerja di mana. Tapi untuk dengan bapak asuhnya ini, itu bukan siapa-siapa. Jadi semacam orang mengangkat anak juga harus tahu. Zaman sekarang ini orang angkat anak asal saja, tidak pakai ilmu. Niatnya bagus, nak bantu anak orang, dia tak punya anak, diangkat anak. Tapi dia tidak ada ilmunya. Anak perempuan diangkat, atau anak laki-laki diangkat. Dah bujang masih tetap dengan mama angkatnya. Itu tak boleh. Kalau tidak disusui tetap bukan siapa-siapa. Ada orang bujang lewat depan rumah, bang sini bang tidur rumah saya. Gitu. Sama. Bedanya orang itu dikasih makan mulai bayi sampai bujang. Karena dia tidak menyusui, tidak menjadi rodok, maka tetap hukumnya bukan siapa-siapa. Untuk menyelamatkan gimana ya? Sudah diasuh, sudah balik ya entah dipondokkan atau dikemanakan yang sudah jadi tidak bareng lagi. Bersamaan di rumah, berduaan, tidak boleh. Kita niatnya nak cari pahala, tambah bisa terkena dosa. Tuh. Nah, itu harus diperhatikan. Karena sebetulnya tabani itu hukumnya haram. Tabani itu mengangkat anak, anaknya dinisbatkan kepada bapak angkatnya, ini hukumnya haram. Ada anak kecil diangkat. Kemudian binnya, umpamanya anak perempuan, umpamanya namanya Hamidah. Hamidah, asalnya bapaknya dulu namanya Abdullah. Bapak angkatnya namanya Hamid, umpamanya. Jadi diganti Hamidah bin Hamid, haram. Tak boleh. Haram total itu di Al-Quran disebutkan, tidak boleh. Cuma kadang-kadang kita atas karena keawaman orang, begitu mengangkat anak tidak pakai ilmu. Akhirnya dosa. Rasulullah pernah melakukan seperti itu. Rasulullah mengangkat Sayyidina Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu anak angkatnya Rasulullah SAW. Jadi ketika belum ada larangan mengangkat anak, Rasulullah menasabkan Zaid itu ke beliau. Jadi Zaid bin Muhammad. Bapaknya asli Harisah namanya. Kemudian turunlah ayat teguran kepada Rasulullah, janganlah engkau memanggil anak-anak selain bapaknya, dengan nasab bapaknya, enggak boleh. Nah, akhirnya dikembalikan lagi Zaid bin Harisah. Tak boleh. Niatnya bagus tapi salah karena tak pakai ilmu, dosa jadinya. Haram, mengkaburkan nasab. Yang lebih parah lagi, si anak sengaja tidak dikasih tahu siapa bapaknya yang asli, siapa mamanya yang asli. Oh, itu dosa. Memisahkan anak sapi dengan induknya aja tak boleh. Apalagi anak orang dengan orang tuanya. Tak boleh. Dosa. Jadi jangan sampai niat kita yang bagus, tapi karena ketidaktahuan, akhirnya justru jadi tambah dosa. Tidak sesuai yang kita harapkan, nak bantu orang, nak apa. Nah itu. Ini sedikit tentang anak yatim atau mengangkat anak. Tapi kalau tadi anaknya sudah disusui, sudah jadi anaknya sendiri. Menikah dengan anak kandungnya tak boleh, menikah dengan bapaknya pun tak boleh. Nah, itu sudah jadi betul-betul semacam anak kandung. Di situ. Juga kalau membahas masalah limit, yatim ada limitnya. Mu'alaf juga ada limitnya, mu'alaf itu. Sekarang ini pemahaman orang mengatakan mu'allaf qulubuhum itu apa? Mu'allaf qulubuhum itu orang yang sedang dilunakkan hatinya. Orang yang dilunakkan hatinya. Maksudnya dia ini Islamnya ini masih labil. Dia baru masuk Islam, Islamnya masih labil. Nah, ini dia mu'allaf nih. Dan ini ada waktunya. Waktunya habisnya kapan limitnya? Sampai dia sudah betul-betul mantap. Suruh balik kafir lagi, tak mau apa pula. Gila aku nak balik kafir lagi katanya. Nah, berarti dia tidak mu'allaf lagi sudah. Kau ini menyanyah aja. Na'udzubillah katanya. Ini berarti tidak mu'allaf lagi. Jadi bisa saja orang yang masuk Islam malam ini,
Kemudian tahun depan dia sudah sangat kuat. Tidak mungkin aku suruh balik lagi, tak mungkin. Itu sudah tidak mu'alaf lagi. Jadi tergantung. Kalau di kadang-kadang orang ini labil. Ada lagi masuk Islam karena kawin. Masuk Islam karena kawin. Labil dia. Kasih. Jadi kalau udah 20 tahun masuk Islam, time pembagian zakat masih datang. Ini mu'alaf. Banyak kali mu'alaf. Tak habis-habis. 20 tahun dia tak mu'alaf. Kalau gitu sahabat tuh mu'alaf semualah. Sahabat, apa tak mu'alaf? Betul tak, Pak? Sayyidina Abu Bakar, dia masuk Islam. Sayyidina Umar, masuk Islam. Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Khadijah, semua dia mu'alaf semua. Sampai meninggal, sampai wafat mu'alaf lah kalau gitu. Ini beberapa. Tapi Sayyidina Umar, sudah masuk Islam, kuat. Tidak mu'alaf dia. Katanya waktu hijrah. Pertama hijrah ini sembunyi-sembunyi. Rasulullah dengan para sahabat kemudian sembunyi-sembunyi. Takut ketahuan orang-orang kafir Quraisy. Waktu itu Sayyidina Umar belum Islam. Termasuk orang yang mengintimidasi orang Islam, Sayyidina Umar. Begitu dia masuk Islam, langsung dia maju ke depan. Kata dia, siapa yang menghalang-halangi kaum muslimin hijrah berhadapan dengan aku dulu? Terang-terangan langsung. Dia dah kuat dia Islam, luar biasa. Itu seperti itu. Jadi itu untuk para orang-orang yang masuk Islam, itu juga harus tahu seperti ini. Agar Anda jangan merasa mu'alaf seumur hidup. Kalau Anda merasa mu'alaf seumur hidup, itulah tadi saya bilang, sahabat semuanya mu'alaf. Seumur hidup lah, Sayyidina Abu Bakar mu'alaf, dapat zakat terus. Sayyidina Abu Bakar dapat zakat, Sayyidina Umar dapat, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dapat semua. Kenapa? Mu'alaf. Dulu dia tak Islam, masuk Islam. Itu sedikit. Kita lanjut. Ini jadi masalah kafilul yatim. Ini termasuk jalan macam mana ingin bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Rasulullah mengatakan kafilul yatim satu saja, bukan kafilul aitam. Kafilul yatim, orang yang menanggung satu anak yatim. Kalau banyak, aitam. Aku dan orang yang menanggung satu anak yatim itu begini di surga bersama. Hadis berikutnya, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafilul yatimi lahu wa awli ghairihi ana wa huwa kahataini bil jannah ma'asara ar-rawi wa huma Malik ibn Anas bisababati bal wusta. Hadis penguat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang menanggung anak yatim, ya, orang yang menanggung anak yatim, apakah masih ada hubungan saudara ataukah tidak? Mungkin keponakan, anaknya adik, anaknya abang, adiknya atau abangnya meninggal anak kecil, pamannya yang ngasuh. Pamannya yang ngasuh. Ini bagus. Itu namanya anak yatim yang memang dari familinya, atau li ghairi, atau anak yatim entah dari mana, orang tak kenal, tak ada hubungan saudara, tapi ditanggung juga. Sama kata Rasulullah, aku dan dia seperti ini di surga. Wa anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ini hadisnya panjang, kita lanjut di pertemuan yang akan datang insyaallah. Semoga bermanfaat. Dari awal sampai akhir mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga berkah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.